Assalamualaikum selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekarang di episode ke-168 ini kita akan membahas tentang feminisme dalam sudut pandang silogisme dan filsafat. Baraya, waktu saya SMA itu pertama kali saya baca buku feminisme dan kemudian saya juga agak tertarik dengan buku-buku mereka. Karya Daniel Crittenden gitu ya, kemudian Rosemary Putnam-Tong. Itu saya baca dan saya nikmati. Beberapa di antara kesimpulan yang bisa saya ambil di situ adalah bahwa gerakan feminisme itu adalah gerakan yang ingin menyetarakan antara laki-laki dan perempuan karena secara kodrati mereka memang sama. Jadi salah satu argumentasinya adalah bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan itu pada umumnya itu hanya perbedaan yang dimunculkan oleh konstruksi masyarakat saja. Jadi kalau perempuan bisa melahirkan sedangkan tidak, oke, itu adalah perbedaan biologis yang jelas dan hanya itu saja perbedaannya menurut mereka. Sisanya selainnya itu adalah konstruksi masyarakat. Misal laki-laki itu kuat, sedangkan perempuan itu penyabar, atau perempuan itu cerewet, sedangkan laki-laki itu tidak emosional, misalkan ya. Nah, itu semua adalah konstruksi masyarakat. Dan karena itu, maka sebenarnya kalau konstruksi masyarakatnya dirubah, maka laki-laki bisa menjadi feminin dan perempuan bisa sebaliknya. Laki-laki bisa tangguh dan tegar, tapi demikian pun juga dengan perempuan. Nah, argumentasinya seperti itu. Kemudian ketika saya kuliah, ya beberapa tahun kemudian, saya mulai juga membaca buku-buku tentang LGBT, argumentasi-argumentasi mereka. Jadi buku-buku McKinsey misalkan gitu ya, walaupun dalam bentuk kutipan-kutipan dari buku yang sembarang macam-macam gitu ya. Di situ dijelaskan hal yang sebaliknya, bahwa ada organ manusia itu, organ seks pertama manusia yang paling utama itu bukan organ vitalnya, bukan alat kelaminnya, tetapi otaknya. Maka muncul buku-buku yang membahas tentang brain sex gitu. Jadi bahwa laki-laki menjadi laki-laki itu bukan gara-gara alat kelaminnya, tetapi gara-gara otaknya. Otaknya lah yang menciptakan si laki-laki dengan bentuk yang seperti ini, termasuk bagian dari jenis kelaminnya. Begitupun dengan perempuan. Konsekuensi dari pendapat ini adalah bahwa laki-laki dengan karakter yang seperti ini, misalkan maskulin, agresif, kurang empati dan sebagainya, itu adalah gara-gara otaknya begitu, bukan gara-gara konstruksi dari masyarakat. Demikian perempuan. Perempuan cerewet itu karena memang otaknya mendorong dia untuk melakukan seperti itu. Manusia itu terikat pada hukum-hukum evolusi. Kan si Kinsey dan lain-lain itu berpikirnya soal evolusi Darwin. Maka semua tindakan dan perilaku kita dalam masyarakat, dalam mempertahankan hidup dan lain-lain, wah hujan ya, enak sekali, dan lain-lain, itu disebabkan karena otaknya memang mendesain atau didesain untuk menjadi sesuai dengan apa yang menjadi fungsinya dalam masyarakat. Jadi gini Baraya, kalau ada orang yang mengatakan, ya ampun ini kan zaman modern, masih ada aja ya orang yang bilang bahwa cewek itu cocoknya di rumah aja gitu. Misalkan ada yang mengatakan seperti itu. Itu bukan pandangan tradisional Baraya. Orang yang menganggap bahwa perempuan cocoknya di rumah aja, misal ya, itu argumentasi sains. Ini beneran argumentasi sains. Baraya silakan Baraya silakan baca buku-buku yang terkait dengan brain sex yang akan menjelaskan bahwa kenapa perempuan cerewet, kenapa perempuan enak rebahan, kenapa perempuan mudah. Adapun saya di sini tidak akan bilang keberpihakan saya ada di mana, tapi saya akan menekankan bahwa di dunia barat sains itu adalah keset buat politik. Sama seperti di Indonesia, agama adalah kesetnya politik. Jadi maksud begini, ada ideologi tertentu yang ingin diusung oleh politisi tertentu, maka itu sainsnya beda dengan ideologi yang lain yang ingin diusung oleh kelompok yang lain. Ketika kelompok-kelompok tertentu di barat ingin mengusung feminisme, maka sains yang disebutkan itu adalah bahwa otak laki-laki dan perempuan itu adalah sama. Tetapi kalau isu yang ingin digelontorkan itu adalah LGBT, maka disebutkanlah bahwa laki-laki dan perempuan itu otaknya itu beda. Karena itu homoseksual, lesbian, dan lain-lain itu harus diterima oleh masyarakat karena secara alamiah otaknya memang berbeda gitu. Nah, kita tidak akan bahas LGBT-nya karena saya sudah pernah bahas di 2 episode sebelumnya, tetapi kita akan membahas tentang feminismenya. Yuk kita mulai.
Baraya saya kehujanan. Tapi sumpah ini salah satu cuaca yang paling enak buat saya ya. Saya senang sekali, favorit sekali sama cuaca kayak gini. Baraya, kita mulai ya. Jadi waktu saya kuliah di kelas filsafat pada waktu itu, saya pernah berdiskusi dengan seseorang, berdebat lah bahasa kasarnya ya. Dia langsung nantangin soal filsafat ketuhanan. Dia bilang bahwa Tuhan itu empiris. Saya berkata, oh tidak, Tuhan itu tidak empiris. Nah, gini Baraya, dalam perdebatan yang sehat, orang berdebat itu bukan untuk mengalahkan pihak lain, tapi untuk memberikan pemahaman. Memberikan pemahaman setidaknya bahwa pandangan saya seperti ini. Karena itu, segala sesuatu itu dimulai dari definisi, biar semuanya paham dulu dari awal. Maka dia nanya sama saya, kalau Tuhan itu tidak empiris, jelaskan apa definisi Tuhan. Dia bilang seperti itu. Saya jelaskan, yang dimaksud dengan Tuhan itu adalah konsepsi manusia tentang pribadinya sendiri dalam mode yang ultra. Itu saya bilang definisinya seperti itu. Maka dia bilang, nah berarti itu empiris. Saya bilang itu tidak empiris. Maksud saya adalah definisi yang saya sebutkan barusan itu adalah definisi nominal benar yang palsu. Saya bilang adalah salah satu masalah besar kalau kita mau berusaha untuk mendefinisikan Tuhan, karena dia tidak memiliki kelas dan dia tidak memiliki nominal. Karenanya tidak mungkin ada orang yang bisa mendefinisikan tentang Tuhan kecuali definisi itu dalam bentuk konsepsi yang dipahami oleh manusia secara umum. Maka saya bilang kepada dia, yang saya sampaikan itu adalah definisi palsu. Sehingga dengan demikian ketika ada orang yang mengatakan bahwa saya secara empiris pernah mengalami pengalaman-pengalaman spiritual atau berjumpa dengan Tuhan atau melihat Tuhan, mimpi ketemu sama Nabi Muhammad, atau misalkan perjalanan ke langit, melihat surga neraka dan sebagainya, kan banyak orang-orang yang mengalami pengalaman spiritual seperti itu. Saya katakan itu mungkin pengalaman empiris, tetapi itu belum tentu pengalaman empiris tentang Tuhan. Dia nanya, dari mana itu kesimpulannya bermula? Saya jawab, dari berpikir. Apa yang dimaksud dengan berpikir? Tanya jawab di dalam benak. Jawab saya, apa itu benak? Abstraksi dalam otak yang mewujud dalam ide. Apa itu ide? Dan seterusnya, dan seterusnya. Maksud saya Baraya begini, kenapa tiba-tiba ngebahas soal filsafat dulu? Ya, karena kita memang mau membedah feminisme dalam sudut pandang filsafat. Maksudnya begini, ketika Baraya ngobrol sama orang-orang filsafat, seperti yang saya contohkan tadi itu, maka biasanya mereka akan memulai segala sesuatu itu dengan mencocokkan definisinya dulu. Jadi, apa itu air? Jelaskan dulu. Kan banyak di antara kita yang tahu air itu apa, tetapi tidak bisa menjelaskannya. Nah, itu mentok kalau dalam perdebatan filsafat itu kacau. Kan debat filsafat itu harus menjelaskan, memberikan pemahaman pada orang lain, bukan untuk mengalahkan. Jadi kalau Baraya gagal untuk memberikan pemahaman soal apa itu air, ya Baraya gagal sejak awal. Ini juga contoh yang sering saya lihat di ILC misalkan ya, kalau ada Rocky Gerung debat gitu. Kenapa dia kelihatan menang terus kalau debat sama pihak lain? Dia debat sama ahli ekonomi kok jadi menang, padahal dia bukan ahli ekonomi. Dia debat sama ahli politik kok menang, padahal dia bukan lulusan dari ilmu kepolitikan dan lain-lain. Kenapa bisa seperti itu? Apakah dia jenius? Sebenarnya gak jenius. Banyak orang yang bilang dia jenius, tapi sebenarnya gak jenius. Itu sebenarnya adalah karena konstruk berpikirnya itu sistematis, kronologis, dimulai dari hal yang paling mendasar. Konsepsi, definisi, kemudian nanti muncul ke teori dan seterusnya. Jadi ini definisinya apa? Dia itu tahu setiap kata, dia tahu setiap definisi dari kata yang dia katakan. Orang lain tidak, karena dia latarnya adalah filsafat. Jadi yang tadi itu, kita berdebat misalkan, langit itu biru. Apa yang dimaksud dengan biru? Jelaskan dulu sama saya, biru itu apa? Jadi kalau udah ngerti itu, baru kita lanjutkan gitu. Nah, misalkan gitu ya, biru itu nggak bisa didefinisikan, tapi misalkan seperti itu. Makanya Rocky Gerung itu sempat beberapa kali keceplosan, hampir kalah debat ketika si lawannya itu memulai dengan definisi. Kan pernah waktu debat sama Pak Renal Kasali gitu ya, dia mulai dari definisi hoax adalah gitu. Nah, definisinya itu Rocky Gerung langsung sempat keteteran beberapa kali. Tetapi apapun itu, maksudnya kita mulai dari definisi feminisme. Dari sini saja menurut saya ini sudah paradoks, sudah salah. Feminisme itu adalah sebuah ideologi yang secara definitif salah. Misal begini ya, apa yang dimaksud dengan female dan male, misalkan begitu ya. Ini juga kan dipermasalahkan ya. Tetapi kata fi itu sebenarnya artinya rahim. Jadi female itu adalah makhluk yang punya rahim, maka namanya female. Atau feminin, feminin itu berarti makhluk yang punya rahim. Laki-laki tidak memiliki, maka disebutnya dengan yang lain. Nah,
Apa yang dimaksud dengan feminin? Karakter yang menyerupai perempuan atau karakter yang menyerupai manusia yang memiliki rahim. Jadi definisinya itu adalah seperti itu. Apa karakteristik dari makhluk atau manusia yang memiliki rahim? Karena dia memiliki rahim, berarti dia punya fungsi untuk reproduksi. Karena dia punya fungsi untuk reproduksi, maka dia dilengkapi dengan karakter-karakter yang disesuaikan dengan fungsi reproduksinya. Misal, perempuan ngasuh anak itu secara psikologis memang lebih sabar daripada laki-laki. Laki-laki diantepin sama anaknya sejam 2 jam, walaupun dia sayang banget sama anaknya, dia nggak akan terlalu sabar. Perempuan detail sabar. Nah, apakah itu konstruksi masyarakat? Bukan, itu bukan konstruksi masyarakat. Itu memang otak si perempuan itu berbeda. Otak perempuan didesain untuk seperti itu, otak laki-laki didesain tidak untuk seperti itu. Nah, mana yang lebih unggul? Tidak ada yang lebih unggul, cuman perbedaan fungsi dan posisi. Misal begini, si laki-laki yang maskulin itu punya tugas untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan ancaman dari luar. Maka, seluruh tubuhnya dipenuhi oleh atribut-atribut yang disesuaikan dengan fungsinya untuk mengurangi atau menghilangkan ancaman. Misal, dia ototnya lebih besar, tulangnya lebih tebal, kulitnya juga 1,5 kali lipat lebih tebal daripada perempuan. Kemudian fungsi refleksnya lebih cepat dan lain sebagainya. Kenapa seperti itu? Karena dia didesain untuk mengurangi ancaman dari dunia luar. Perempuan sebaliknya. Perempuan yang feminin itu tidak memiliki kekuatan yang besar, tetapi memiliki kelembutan, kesabaran, merawat dengan sangat baik, dan sebagainya. Kenapa? Karena fungsinya menambah populasi dari kelompok. Jadi, laki-laki mengurangi tantangan terhadap kelompoknya, perempuan menambah. Inilah sebabnya pula bahwa yang dimaksud dengan nakal versi laki-laki dan nakal versi perempuan itu beda. Laki-laki yang nakal itu pasti urusannya adalah untuk mengurangi populasi pihak lain. Misal, tawuran, itu laki-laki nakal itu. Karena mengurangi populasi pihak lain. Membunuh atau merusak atau membuat cacat kan berantem gitu ya. Sedangkan perempuan nakal, orang masyarakat mengkonstruksinya itu berarti menambah. Karena si perempuan, kalau perempuan nakal, berarti nanti dia bisa hamil, melahirkan, menambah populasi. Jadi gak ada yang lebih baik di antara dua fungsi itu, feminin dan maskulin. Apa yang menjadi paradoks buat feminisme itu adalah dia tidak menghargai sifat-sifat karakter feminin. Dia menghargai sifat-sifat karakter maskulin. Sehingga dalam perjuangannya, feminis-feminis ini ingin membuat perempuan seperti laki-laki. Kami bisa bekerja seperti laki-laki. Kami kuat seperti laki-laki. Jangan remehkan kami, karena kami, yes, we can. Sama seperti laki-laki. Nah, jadi si perempuan-perempuan ini dipaksa oleh feminis untuk menghargai maskulinitas. Karena maskulin lebih keren, sehingga perempuan harus meninggalkan femininnya untuk menjadi maskulin. Nah, kacaunya, saya bilang tadi, dimulai dari definisinya saja sudah kacau. Katanya ngakunya feminisme, berarti dia harus mendukung kriteria-kriteria feminin, tetapi dia malah menjelek-jelekan feminin dan mengajak perempuan untuk menjadi maskulin. Bagi saya sih itu paradoks. Ya, entah buat Baraya bagaimana ya, silahkan isi di kolom komentar, kita diskusi aja ya. Kemudian, paradoks yang kedua adalah misal, feminis itu ingin memperjuangkan kesetaraan gender. Apa yang dimaksud dengan kesetaraan gender? Perlakuan setara dan tidak ada diskriminasi terhadap salah satu gender, atau tidak ada diskriminasi berdasarkan gendernya. Nah, masalahnya adalah definisi ini akhirnya juga bertentangan dengan kebanyakan keinginan dari para wanita yang ingin diistimewakan. Misal begini, ada cowok dan cewek. Si ceweknya berantem sama si cowoknya, marah-marah, ih kamu tuh gepluk gitu ya. Si cowoknya au dijiwitin gitu ya. Tapi pas bagian si cowoknya balik, ceplak gitu, ih kamu mau berani ke cewek. Nah, misalkan seperti itu. Mohon maaf ya, tapi ini contoh dalam masyarakat aja seperti ini. Kenapa si cewek bilang, ih kamu kenapa berani ke cewek gitu? Karena si cewek itu harus diistimewakan, diperlakukan secara berbeda dengan cowok. Saya pernah dulu waktu kuliah ya, saya KM dulunya teh. Jadi saya ngirim pengumuman ke cowok, kirim ke beberapa kelompok cowok gitu, dengan bahasa cowok.
Jadi bahasa cowok itu kan kasar. Gong, sya ayeuna kudu kieu-kieu-kieu-nya dititah ku si dosen eta, kan ngomongnya seperti itu. Nah, kemudian saya harus ngirim ke kelompok perempuan, tapi saya males juga untuk merubah redaksinya gitu. Jadi saya kirimin aja yang kayak gitu ke cewek juga. Oi Gong, sya kieu-kieu-kieu-nya gitu. Ya, tentu saja hasilnya Baraya pasti sudah tahu. Saya diambekin sama para cewek itu setidaknya dalam 3 hari gitu. Diantepin terus gitu. Ya, ternyata. Nah, kenapa seperti ini? Karena si perempuan-perempuan itu mengkonstruksi, bukan konstruksi masyarakat, tetapi mereka sendiri yang ingin mengkonstruksi dirinya sendiri untuk harus diperlakukan dengan sangat berbeda dengan laki-laki. Atau kita bisa melihat dalam iklan, misalkan zaman dulu waktu Yamaha Mio pertama kali muncul. Saya ingat banget itu slogannya pada waktu itu, wanita jangan mau ketinggalan. Oke, di sini paradoksnya kuat. Wanita jangan mau ketinggalan. Jangan mau ketinggalan dari siapa? Karena ini wanita, berarti jangan mau ketinggalan dengan pria. Maksudnya apa? Pria naik motor, masa wanita tidak? Maka dipersilahkanlah, dibuatlah oleh Yamaha motor yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan wanita. Misalkan motor Mio yang pertama itu lebih ringan, kemudian tidak ribet, tidak ada kopling, tidak ada apa gitu ya. Pokoknya mah hanya tinggal gas, rem gitu doang, nggak ada apa-apanya lagi. Nah, tetapi judulnya wanita jangan mau ketinggalan. Di satu sisi dia pengen kesetaraan agar dia tidak tertinggal, tapi di sisi lain harus diciptakan sebuah produk yang sesuai dengan perempuan. Jadi tanpa kopling, tidak berat dan lain-lain. Jadi di sini paradoks, ngerti ya Baraya ya? Dalam satu sisi pengen disetarakan, tapi di sisi lain pengen diistimewakan. Kan nggak bisa ceritanya seperti ini. Kita juga bisa melihat misalkan di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 ya tentang partai politik misalkan, bahwa partai politik itu harus memiliki keterwakilan atau memberikan perwakilan pada perempuan sekitar 30% kepada parlemen. Ini didasarkan pada survei yang pernah dilakukan oleh PBB yang menyebutkan bahwa 30% suara itu cukup untuk membangun sebuah opini yang berbeda. Kan ceritanya begitu. Nah, kalau memang benar-benar pengen disetarakan, kenapa harus diistimewakan dengan perempuan wajib ada 30%? Ya biarkan saja secara alamiah. Kalau memang benar-benar mau setara, ngapain juga harus bikin ada peraturan yang semacam itu gitu. Ya bagi saya sih ini paradoks, yang nggak tahu buat Baraya. Pokoknya mah isi aja kolom komentar di situ ya. Tapi kemudian saya juga tertarik misalkan beberapa tahun kemarin Donald Trump terpilih sebagai presiden mengalahkan Hillary Clinton. Itu orang-orang feminis bertanya-tanya, kan pemilih di Amerika Serikat pada waktu itu 53%-nya adalah perempuan. Kenapa yang terpilihnya adalah laki-laki gitu? Nah, ini kan pertanyaan yang naif gitu. Ya kan terpilihnya laki-laki itu terpilihnya Donald Trump itu bukan gara-gara dia laki-laki atau perempuan, tetapi karena dia punya visi. Menurut orang-orang dia punya visi yang lebih baik daripada si lawannya itu. Jadi bukan bahwa perempuan di 53% harus memilih perempuan, sedangkan laki-laki harus memilih laki-laki. Kemudian yang kemarin gitu ya, di feminisnya PBB, itu sempat menyebutkan, aduh saya juga sampai nepok jidat gitu. Dia menyebutkan protes keras dan menuntut ke pengadilan. Dia bilang gaji Lionel Messi itu adalah 2 kali lipat dari gaji seluruh wanita yang menjadi atlet yang berkompetisi di top elite kompetisi. Nah ini kan yang mempertanyakan yang aneh gitu. Gaji Messi 2 kali lipat daripada seluruh pemain perempuan itu bukan gara-gara Messi-nya laki-laki, tetapi gara-gara dia bermain di klub yang digemari oleh banyak orang dan bertanding di pertandingan yang sangat disukai sama orang. Jadi sekali lagi, kenapa harus dihubung-hubungkan dengan gender gitu, bahwa itu si Messi cowok gajinya gede sedangkan cewek gajinya kecil? Bukan gara-gara itu orang-orang di Indonesia aja yang main bola gajinya kecil-kecil, dingin-dingin aja. Jadi ya nggak usah juga semuanya dilihat dalam sudut pandang gender laki-laki dan perempuan gitu, kan nggak gitu. Kemudian ini paradoks berikutnya, ada satu ganjalan di hati saya, mohon dijawab sama Baraya semuanya di sini ya. Feminis itu setuju nggak kalau perempuan pengen tampil cantik? Masalahnya begini Baraya, apa yang dimaksud dengan cantik? Kalau seorang perempuan pengen tampil cantik, artinya dia pengen menjadi objek, bukan menjadi subjek. Kenapa itu? Karena gini, kamu cantik. Kata cantik itu dari siapa? Dari orang yang menilai. Jadi yang dimaksud dengan cantik itu dia harus berani dinilai sama orang lain. Nilainya itu adalah cantik. Maka dia menjadi objek, bukan menjadi subjek. Fotografer itu berkarya untuk masyarakat. Masyarakat ingin, misal, dia ingin melihat objek yang sangat menarik, sangat cantik. Maka si perempuan jadi foto modelnya. Perempuan itu objek.
diarahkan begini, begitu, begini, begitu, sesuai dengan arahan fotografer. Dari mana fotografer mendapatkan arahan itu? Dari keinginan masyarakat yang ingin mendapatkan gambar yang sangat cantik, yang sangat ideal. Nah, artinya si perempuan di situ adalah objek yang digerakkan oleh fotografer, dan fotografer itu berkarya untuk masyarakat karena memenuhi permintaan dari masyarakat. Nah, jadi itu misalkan dalam hal cantik saja ya. Maka perempuan sekarang itu biaya yang dikeluarkan untuk menjadi tampil cantik itu luar biasa besar. Sekarang banyak sekali perempuan yang awalnya dia merasa dirinya jelek, kemudian operasi plastik habis-habisan dari ujung kepala sampai ujung kuku, kemudian akhirnya terlihat cantik gejreng. Nah, berarti dalam hal ini terlihat dari statistik biaya yang dikeluarkan perempuan di seluruh dunia bahwa perempuan sangat ingin tampil cantik. Sekarang setelah jadi cantik, apa? Tidak ada apa-apa, dia cuma menjadi objek di situ. Jadi perempuan habis-habisan tampil cantik untuk menjadi objek. Dia habis-habisan mengeluarkan dana yang sangat besar dengan upaya yang sangat besar untuk menjadi objek. Nah, sekarang pertanyaan pada para feminis, setuju nggak kalau perempuan ingin tampil cantik? Kalau setuju, berarti setuju dengan objektifikasi perempuan. Kalau nggak setuju, berarti dia mengkhianati keinginan dari miliaran perempuan. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu banyak sekali. Saya karena durasi dan lain-lain ya, sepotong cukup sampai sekian saja, tapi sebenarnya masih banyak pertanyaannya. Jadi gini Baraya, saya itu tidak diragukan lagi, 100% saya yakin saya adalah seorang feminis. Dan sebagian besar orang di Indonesia itu juga adalah feminis. Siapapun yang mendukung bahwa perempuan itu harus bersekolah, siapapun di antara yang mendukung bahwa perempuan itu boleh ikut jabatan publik dan sebagainya, maka mereka adalah feminis. Sampai sebatas itu, saya juga seperti itu. Nah, tetapi di sini harus ada penjelas garis bawah apa yang mereka inginkan dalam gerakannya. Oke, Baraya, itu saja. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Tonton episode saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.